Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo kawan-kawan sebadi baru Anda berada kembali lagi bersama saya. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba membawa kisah nyata mengungkap sebuah pembunuhan yang pernah terjadi, di mana ada anak durhaka yang tewas diracun ibunya karena sering disiksa oleh anaknya. Seperti apa beritanya? Mari kita simak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya untuk kita semua. Warga desa Sumber Agung, Kecamatan Wates, Kediri pernah digemparkan dengan peristiwa pembunuhan pada Sabtu 11 Mei 2013 sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kasat Reskrim Polres Kediri AKP Edi Herwianto mengatakan pihaknya telah mendalami motif pembunuhan dari keterangan para saksi dan pengumpulan barang bukti. Dari hasil otopsi diketahui korban tewas akibat racun potasium yang masuk ke dalam tubuhnya. Korban telah disemayamkan pagi tadi 13 Mei 2013 setelah dilakukan otopsi. Namun untuk organ tubuhnya masih kita bawa ke laboratorium Polda Jatim untuk memastikan sebab kematiannya, kata Pak Edi pada Merdeka.com Senin 13 Mei 2013. Kamis 10 Oktober 2013, Majelis Hakim Pengadilan Kabupaten Kediri kemudian menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan pidana penjara. Pelaku dari pembunuhan dalam peristiwa tersebut dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak kandungnya sendiri. Lantas bagaimana bisa seorang ibu tega membunuh anak kandungnya sendiri? Seperti apa sosok ibu dan anak kandungnya tersebut? Mari simak kisahnya sampai akhir. Semoga hal ini menjadi inspirasi untuk kita agar terhindar dari perbuatan keji dan terlarang. Amin. Kisah bermula dengan seorang ibu yang menaiki sepeda angin. Perempuan yang berusia 50 tahun tersebut bernama Ibu Paini, salah seorang warga desa Sumber Agung, Kecamatan Wates, Kediri, Jawa Timur. Siang itu, sepeda yang dinaiki Ibu Paini berhenti di salah satu toko milik Bapak Sidik. Tidak banyak uang yang dikeluarkan di toko tersebut oleh Ibu Paini, melainkan hanya sebesar kurang lebih Rp3.500. Namun tahukah apa yang dibeli oleh sosok ibu berusia 50 tahun ini? Ya, tiada lain dan tiada bukan adalah potasium, sebuah racun pengusir hama. Tahukah kita jenis racun ini seperti apa? Ya, potasium cyanida atau racun potas merupakan salah satu jenis cyanida yang berfungsi untuk mengusir hama. Namun, jika terpapar manusia, racun ini bisa menyebabkan keracunan yang akut hingga kematian yang cepat. Di Indonesia, racun potas dijual secara bebas dan biasanya digunakan untuk membasmi hama atau tikus. Sayangnya, ada beberapa kasus yang menyalahgunakan senyawa kimia ini untuk meracuni manusia. Selepas selesai bertransaksi dengan Pak Sidik, Ibu Paini menyimpan racun tersebut ke dalam tas yang dibawanya. Ia pun kembali mengayuh sepedanya dan bergegas pulang menuju rumah kediamannya. Paini sengaja membeli potas bukan untuk mengusir hama sawah, tapi untuk meracuni Surani, anak kandungnya yang berusia 30 tahun. Hal ini sengaja ia lakukan karena ia sudah tidak sabar dengan perlakuan anaknya ini yang kerap kali menganiaya dirinya, ibu kandungnya sendiri. Selama tinggal berdua dengan anaknya, Paini kerap mendapatkan hantaman, pukulan, dan penganiayaan bentuk lainnya. Anak yang seharusnya berbakti kepada orang tua malah sebaliknya. Ia memilih menjadi anak durhaka. Saat Paini tidak bisa memberi uang yang diminta Surani yang merupakan pengangguran, Surani nekat menghanca ibu kandungnya sendiri. Sebagai seorang ibu, Paini sering sekali mengingatkan supaya anaknya berperilaku sopan dan sesuai aturan. Bukannya mematuhi perkataan ibunya, Surani malah membentak dan mengusir Paini dari rumah. Selama ini saya sering dianiaya dengan cara dipukul dengan kursi lipat, kata Ibu Paini yang sehari-hari berjualan sayuran itu.
Bukan hanya itu, Paine juga pernah diusir dari rumahnya saat Surani membawa perempuan pulang ke rumah. Paine yang menegur soal perempuan yang dibawa pulang ke rumah malah dibentak. Surani yang emosi lalu mengusir ibunya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2013. Akibatnya, Paine hidup menggelandang dan kerap menumpang di rumah-rumah tetangganya. Namun kali ini Paine ingin membuat perhitungan dengan anaknya yang sok jago kandang itu. Ia merencanakan untuk membunuhnya dengan racun. Untuk melancarkan rencana pembunuhannya, Paine kemudian memberanikan diri pulang ke rumahnya ditemani sepeda dan sebuah tas yang di dalamnya berisi racun hama itu. Sesampainya di rumah, ia langsung memasak air dan membuatkan secangkir kopi untuk anaknya yang durhaka itu. Racun potas yang dibelinya lalu dikeluarkan dan diseduh campur kopi yang kemudian disuguhkan ke Surani. Tanpa curiga, kopi beracun itu kemudian diminum Surani. Paine diam-diam mengamati reaksi racun itu. Benar saja, selang beberapa menit selepas Surani meneguk kopi pahit yang terdapat racun di dalamnya itu, Surani tampak memegangi perutnya, seolah-olah ketakutan dan ada suatu hal yang mengganggu tubuhnya. Ia pun jatuh tersungkur ke lantai. Paine lalu datang dan memastikan apakah anaknya telah tewas atau belum dengan memegang dada Surani. Ternyata usahanya kali ini berhasil. Surani sang jago kandang itu tewas di tangan ibunya. Setelah memastikan anaknya tewas, Paine sempat membersihkan busa yang keluar dari mulut Surani. Ia lalu segera mendatangi rumah Pak Kepala Dusun Pak Bambang Sukisungno dan Sukidi selaku Ketua RT. Pada kedua orang itu, Paine mengakui bahwa dirinya baru saja menghabisi Surani, anak kandungnya sendiri. Setelah ngobrol panjang lebar, ketiga orang itu yakni Pak RW, Pak RT, dan Ibu Paine bergegas menuju rumah Ibu Paine untuk selanjutnya melihat Surani yang telah terkapar menjadi mayat. Peristiwa itu kemudian dilaporkan ke Pak Polisi setempat. Petugas yang mendapat laporan selanjutnya mengamankan Paine dan mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP. Sedangkan jenazah Surani kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Sudah tidak menjadi rahasia umum lagi bahwa Surani kerap menganiaya ibunya sendiri. Namun selama itu baik keluarga maupun warga tak ada yang berani mengingatkan Surani. Karena pihak pengangguran itu juga dikenal sebagai preman kampung. Kini preman kampung sok jagoan tersebut telah hilang kejantanannya di tangan ibu kandungnya sendiri. Meski orang-orang sekitar tahu kalau anaknya yang bersalah, namun demikian Paine tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum. Jaksa lalu menuntut Paine dihukum 8 tahun penjara karena melakukan pembunuhan berencana. Atas tuntutan itu, majelis hakim memiliki pertimbangan khusus karena sebagai ibu, Paine malah sering dipukul oleh anaknya sendiri. Apalagi sebagai seorang janda, Paine bekerja untuk dirinya sendiri dan anaknya tersebut yang kerap kali menghancak dirinya. Atas pertimbangan itu, maka majelis hakim menjatuhkan vonis yang lebih ringan. Pertimbangan lain yang menjadi alasan adalah bahwa Paine mengakui dan berterus terang usai membunuh anaknya, kemudian ia menyerahkan diri ke masyarakat. Kamis 10 Oktober 2013, Majelis Hakim Pengadilan Kabupaten Kediri kemudian menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan pidana penjara kepada ibu Paine ini. Kisah nyata ini dihadirkan dengan tujuan untuk memberikan pelajaran bagi kita sebagai seorang anak yang harusnya berbakti kepada kedua orang tua, bukan sebaliknya menjadi beban terlebih durhaka kepadanya. Bukankah berbakti kepada orang tua merupakan salah satu pintu untuk kita membuka rezeki? Andai saja Surani tahu hal ini, niscaya ia tidak akan berbuat demikian. Semoga kita semua dijauhkan dari perbuatan-perbuatan keji dan hina ini. Amin ya robbal alamin.